Daniel Alberto Passarella adalah salah satu pemain belakang terbaik yang pernah dilahirkan oleh tim nasional Argentina. Ia telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah sepak bola Argentina. Sebagai pemain belakang, ia memiliki segudang kualitas yang menjadikannya pemimpin yang sempurna di atas lapangan. Passarella dikenal dengan sebutan El Gran Capitan, yang berarti kapten yang hebat. Ia memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu menginspirasi rekan-rekannya di tim. Kehadirannya di atas lapangan memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim serta memberikan arahan dan taktik yang diperlukan dalam situasi yang sulit. Selain kepemimpinannya, Passarella juga menakutkan bagi lawannya. Meskipun berposisi sebagai pemain belakang, ia memiliki naluri penyerang yang luar biasa di dalam kotak penalti lawan. Kemampuan serangan ini membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan dan memberikan kontribusi signifikan dalam hal mencetak gol. Angka yang paling mencengangkan dari karir Passarella adalah jumlah gol yang berhasil ia cetak. Dalam hampir 300 pertandingan di Liga Argentina, ia mencatatkan 99 gol. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain belakang dan menunjukkan kualitas serangannya tajam. Meskipun dalam jajaran legenda sepak bola Argentina, nama Passarella mungkin tidak sepopuler Diego Maradona, Mario Kempes, atau Jorge Valdano, ia memiliki pencapaian yang tak terbantahkan. Passarella adalah satu-satunya pemain nasional Argentina yang berhasil memenangkan Piala Dunia sebanyak 2 kali. Ia menjadi juara pada tahun 1978 dan 1986, dan ini menunjukkan keunggulan dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan kompetisi internasional. Momen yang spesial tentu saja pada gelaran Piala Dunia 1978 yang diadakan di negerinya. Daniel Passarella tampil sebagai kapten tim nasional Argentina. Ini merupakan tonggak bersejarah karena tim nasional Argentina meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Namun di balik kegembiraan tersebut terdapat cerita kelam yang melingkupi turnamen tersebut. Pada saat itu rakyat Argentina hidup dalam tekanan yang sangat berat di bawah pemerintahan junta militer. Jumlah korban yang tewas atau hilang diperkirakan mencapai antara 15.000 hingga 30.000 orang. Siapapun yang menentang pemerintah junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Jorge Rafael Videla akan menghadapi masalah serius bahkan risiko kehilangan nyawa. Penculikan aktivis dan mahasiswa menjadi hal biasa pada masa itu. Pada tanggal 24 Maret 1976, militer melakukan kudeta terhadap Presiden Isabel Perón. Junta militer kemudian terbentuk dan dipimpin oleh Jenderal Jorge Videla. Sejak saat itu, junta militer memerintah negara dengan tindakan represif. Penangkapan, penculikan, interogasi, dan pembunuhan terhadap mereka yang dicurigai sebagai aktivis kiri atau terlibat dalam kegiatan politik kiri menjadi hal yang umum terjadi. Tak jauh dari Stadion Monumental, terdapat Sekolah Mekanik Angkatan Laut yang merupakan salah satu pusat tahan politik di Argentina. Di sana terjadi interogasi dan penyiksaan yang mengerikan. Meskipun penyelenggaraan Piala Dunia 1978 berjalan sukses, dengan Argentina akhirnya keluar sebagai juara. Hal tersebut tidak mampu menghapus rasa pahit dan kesedihan yang dirasakan oleh rakyat Argentina yang merasa tertekan selama pemerintahan Videla. Namun kemenangan itu setidaknya sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh rakyat dan Passarella berhasil memimpin rekan-rekannya dalam memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat Argentina. Meskipun kebahagiaan itu hanya bersifat sementara karena teror dan represi terus berlanjut setelahnya. Passarella menjadi pemimpin yang luar biasa pada Piala Dunia 1978. Ia diakui sebagai kapten muda yang memiliki kualitas kepemimpinan yang menakjubkan. Meskipun pada usia 25 tahun, ia berhasil mengubah suasana muram dan mencekam di Argentina menjadi suasana kegembiraan. Orang-orang sejenak dapat melupakan kesedihan dan intimidasi yang dihadapi oleh pemerintah. Estadio Monumental menjadi saksi ketika Passarella menjadi orang Argentina pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Meskipun momen itu memberikan kebahagiaan sesaat, tidak dapat dipungkiri bahwa teror dan represi tetap berlanjut di Argentina pada hari-hari setelahnya. Setelah kegagalan Argentina Piala Dunia 1982 di Spanyol, terjadi pergantian pelatih di tim nasional Argentina. Sesar Luis Menotti digantikan oleh Carlos Bilardo. Selain itu, Diego Maradona menjadi idola baru di mata publik Argentina. Meski begitu, Passarella masih termasuk dalam skuad timnas Argentina. Bahkan pada kualifikasi Piala Dunia 1986, tendangan Passarella sebelum diselesaikan oleh Ricardo Gareca dalam pertandingan melawan Peru mengantarkan Argentina menahan imbang 2-2. Hasil tersebut memastikan Argentina lolos ke Piala Dunia 1986.
Namun di Piala Dunia 1986, Passarella mengakui ketidaksepakatan dengan Maradona dan pelatih Carlos Bilardo, terutama setelah Maradona merebut ban kapten dari dirinya. Akibatnya, Passarella tidak mendapatkan kesempatan bermain sepanjang turnamen tersebut. Bilardo lebih memilih Jose Luis Brown sebagai sweeper. Brown sendiri berusia 3 tahun lebih muda daripada Passarella. Kemudian Passarella secara terbuka menyatakan bahwa ia diasingkan oleh Maradona dan Bilardo dari tim inti Argentina di Piala Dunia 1986. Meskipun tidak bermain sekalipun, Passarella tetap menjadi bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia 1986. Ia menjadi satu-satunya pemain Argentina yang meraih gelar juara Piala Dunia 2 kali, yaitu pada tahun 1978 dan 1986. Selain karier internasionalnya yang sukses, kehebatan Passarella juga menular ke level klub. Ia dianggap sebagai salah satu legenda terbaik sepanjang masa River Plate. Passarella bermain untuk River Plate dalam 2 periode, yakni antara tahun 1974 hingga 1982 dan kemudian kembali pada tahun 1988 hingga 1989. Selama berseragam River Plate, ia tampil dalam 291 pertandingan dan mencetak 99 gol. Salah satu puncak karier yang mencolok bagi Passarella di klub terjadi ketika ia memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Eropa, di mana ia bergabung dengan 2 klub Serie A Italia terkemuka, yaitu Fiorentina dan Inter Milan. Pengalamannya di Italia tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan karier sepak bola Passarella. Setelah bergabung dengan Fiorentina, Passarella segera menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sebagai bek tangguh dan pemimpin yang karismatik di lapangan. Ia tampil dalam 122 pertandingan resmi untuk Fiorentina dan kehadirannya yang berpengaruh membantu tim mencapai kesuksesan dalam berbagai kompetisi. Dengan kecepatan, ketangguhan, dan keterampilan bertahan yang luar biasa, Passarella menjadi tulang punggung pertahanan Fiorentina dan menjadi pemain favorit para penggemar klub. Prestasi Passarella tidak hanya terbatas pada perannya sebagai bek, tetapi juga sebagai pemain yang produktif di lini depan. Ia tidak hanya memberikan kontribusi luar biasa dalam pertahanan timnya, tetapi juga mencetak gol secara teratur. Dalam 122 penampilannya untuk Fiorentina, Passarella berhasil mencetak 32 gol yang luar biasa, menunjukkan kemampuannya sebagai pemain yang serba bisa. Keberhasilan Passarella di Italia tidak berhenti di Fiorentina. Setelah meraih kesuksesan di klub tersebut, ia kemudian bergabung dengan Inter Milan, salah satu klub papan atas di Italia. Pada masa bermainnya bersama Inter Milan, Passarella kembali menunjukkan kelasnya yang luar biasa sebagai bek tangguh dan pemimpin di lapangan. Ia membela warna Inter Milan dalam 90 pertandingan resmi dan kontribusinya dalam memperkuat pertahanan tim ini sangat berarti. Di samping kontribusinya yang kuat dalam pertahanan, Passarella juga tetap menjadi ancaman di depan gawang lawan. Selama periode bermainnya bersama Inter Milan, ia berhasil mencetak 18 gol yang mengesankan, menunjukkan kemampuan dan naluri gol yang luar biasa. Dalam total 212 penampilannya di Serie A Italia, Passarella berhasil mencatatkan 50 gol yang mengesankan. Ia bukan hanya bek tangguh yang dapat diandalkan dalam menghalau serangan lawan, tetapi juga pemain yang memberikan kontribusi luar biasa dalam serangan timnya. Keahliannya yang luar biasa dalam bertahan dan kemampuannya dalam mencetak gol menjadikannya salah satu pemain yang sangat berharga dalam sejarah Serie A Italia. Prestasi Passarella di Italia, baik bersama Fiorentina maupun Inter Milan, tidak hanya memberikan kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain sepak bola lainnya di Argentina dan di seluruh dunia. Ia adalah contoh nyata tentang bagaimana seorang bek dapat memiliki peran yang penting dalam tim, tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam membangun serangan.